Mari kita tinggal bersama. Aku akan tinggal bersamamu di kamar ini. Kita akan bersama 24 jam sehari. 24 jam. Kenapa? Sekarang kamu adalah satu-satunya pewaris dari keluarga Lan Hai dan Zhuang. Harus ada orang di sampingmu 24 jam. Untuk melindungi dan memastikan keselamatanmu. Dan, minggu depan Lan Hai akan mengadakan rapat pemegang saham. Kamu juga perlu menambah pengetahuan industri. Agar tidak membuat kesalahan ceroboh di depan banyak orang. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Itu cuma kesalahan kecil. Kenapa kamu ingat terus? Dan bagaimana mungkin kita bisa hidup bersama? Kenapa tidak? Hanya ada satu tempat tidur. Kamu bisa tidur di sofa. Atau di bak mandi, ruang ganti. Atau di karpet. Kamu mau aku tidur di karpet? Kalau tidak, kamu mau tidur bersamaku? Siapa yang mau tidur bersamamu? Kenapa tidak? Lagi pula kita sudah bertunangan. Siapa bilang? Kita belum mengadakan upacara pertunangan. Jadi kamu mengingatkanku bahwa aku harus meminta keluarga Zhuang untuk segera mengadakan upacara pertunangan denganmu? Aku tidak bermaksud begitu. Maaf bos, mengganggu kalian, tapi tidak apa-apa. Kamu bisa menganggapku tidak ada, lanjutkan saja. Kamu ngapain sih? Membantu bosku pindah. Pindah? Mulai hari ini, kalian bisa bertengkar di ujung ranjang, dan berbaikan di ujung lainnya. Nona, bersikap keraslah pada bos kita. Dia tidak pernah mengeluh. Sakit. Sampai jumpa bos, selamat malam bos. Kamu juga harus mengingat semua urusan bisnis Lan Hai Yixing. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membantumu. Rapat pemegang saham minggu depan. Juga tidak akan membuatmu melakukan kesalahan. Selain itu, kamu bisa hidup sesuai ritme hidupmu sendiri. Tidak perlu mempedulikanku. Kamu tidur di sini? Aku tidak bermaksud apa-apa, maksudku. Saya memang sudah sedikit tidur. Jangan khawatirkan saya, cepat tidur.
Jadi kamu mengingatkan saya. Harus meminta kepada keluarga Zhuang untuk segera mengadakan upacara pertunangan denganmu? Bangun. Baru jam 6:30. Tidak bisa. Posisi Presiden Grup Lanhai ini. Tunggu sebentar. Apakah Nona Besar akan duduk di posisi ini? Nona Besar harus tahu, posisi ini bukan sembarang orang bisa duduk. Dia tidak bisa duduk, kamu saja. Posisi ini tentu bukan sembarang orang bisa duduk. Tapi sebagai pewaris grup Lanhai, yang ditunjuk langsung oleh ketua lama. Nona Besar Zhuang duduk di posisi ini. Sudah seharusnya. Kami tentu tahu, Nona Besar adalah yang ditunjuk langsung oleh ketua lama kami. Tapi sekarang grup Lanhai sedang dalam krisis besar obligasi luar negeri. Bagi seseorang yang tidak memiliki pengalaman bisnis, bisakah Nona Besar Zhuang membawa grup ini melewati krisis ini? Jika bisa menyelamatkan grup dari bahaya, tentu bisa duduk di posisi ini. Tapi Nona Besar, jika hanya ingin duduk di tahta, tapi tidak bisa membantu para pemegang saham menjaga tahta ini, maka posisi ini, mungkin semua orang tidak akan setuju. Lihat, baru saja mulai sudah memberi tekanan padanya. Xing Cheng.
Hari ini saya kembali ke keluarga Zhuang. Maka saya berani duduk di posisi ini. Hari ini saya berani duduk di posisi ini. Maka saya yakin bisa membawa Lanhai Yixing melewati berbagai rintangan. Dan mohon para pemegang saham grup Lanhai tenang, mulai hari ini. Saya akan menjaga Lanhai Yixing untuk kalian. Sekaligus, Tuan Yan di samping saya juga akan masuk ke grup bersama saya. Kami akan bekerja sama membawa Lanhai Yixing kembali ke puncak industri. Ini bukan. Shen. Siapa? Maaf, salah orang. Tunggu sebentar. Kamu, siapa namamu? Kamu juga dari perusahaan ini? Saya adalah magang baru di ruang desain kedua. Nama saya Rapmena. Kenapa kamu pergi? Aku belum tahu namamu. Tapi, sungguh dingin, kejam, dan aku suka. Sangat mirip dengan tokoh utama di drama komik. Apa yang baru saja aku lihat? Bagaimana? Aktingku lumayan, kan? Kerja bagus. Ingin mengendalikan sepenuhnya Blue Sea Stars. Memang harus menaklukkan para pemegang saham dulu, jadi selanjutnya. Selesaikan krisis obligasi Blue Sea Group di luar negeri. Ini adalah hal pertama yang harus kamu selesaikan di sini. Aku. Panggil sekretariat. Bawa semua data obligasi luar negeri ke sini. Sekretaris Yao, segera bawa semua data pelanggaran obligasi Blue Sea Group. Semua data pelanggaran obligasi luar negeri. Bawa ke kantor direktur, segera. Tak kusangka si gadis ini begitu berani. Bos kecil Zhuang. Tenang, dia tidak akan mudah. Mengambil Blue Sea Star Dermo. Apa yang bisa kalian lakukan? Banyak cara. Di mana manajer keuangan yang bertanggung jawab atas obligasi luar negeri? Daftar rinci semua aset luar negeri hilang. Daftar rinci. Terakhir kali aku ambil semua daftar dari Departemen Keuangan. Berbeda, daftar keuangan. Dan daftar rinci semua aset luar negeri, sangat berbeda. Hanya daftar rinci itu yang mencatat secara detail.
Semua industri Blue Sea di luar negeri. Situasi transaksi. Data yang diajukan sekarang, semuanya telah diubah. Kita hanya melihat item besar, tidak bisa melihat detailnya. Begitu disita oleh bank luar negeri, semua aset terkait tidak akan bisa kembali. Kalau begitu aku panggil orang dari pusat keuangan. Jangan dulu. Fang Xiang. Pas. Manajer keuangan yang bertanggung jawab atas sekuritas luar negeri. Mengambil cuti berbayar selama sebulan, pesawat jam 1 siang ini. Ke luar negeri. Aku ikut denganmu. Sudah sampai bandara? Cepat pergi. Pak, ke bandara dengan kecepatan tertinggi, aku bayar double. Toy Cloud Bosch. Saya bisa. Kamu tidak perlu ikut. Saya akan ikut denganmu. Ayo pergi. Pak, cepat. Bos, ini sudah cepat. Cepat, lebih cepat. Pak, putar balik, cepat. Halo, Pak. Fang Xiang. Sudahkah kamu memeriksa taksi online yang saya minta? Sudah, plat nomor 889. Lokasi penjemputan di luar gedung Lanhai Yixing, 70 meter. Waktu keberangkatan 21 menit 19 detik yang lalu. Rute dari Jalan Senyang, masuk ke Lingkar 2, lalu ke Jalan Layang. Masuk ke jalan tol bandara, bos, itu dia. Duduk yang mantap. Di sana. Duduk yang mantap. Cepat. Di sana. Berhenti. Pak sopir, tolong hentikan dia, saya akan beri tambah uang. Jangan lari. Bos kecil Zhuang. Duduk dengan tenang. Asalkan wakil direktur Sheng sampai di bandara dengan selamat. Masalah selanjutnya bisa diatasi. Bagaimana jika dia tidak sampai? Bagaimana jika daftar itu jatuh ke tangan mereka? Tidak ada banyak kemungkinan. Wakil direktur Sheng sudah menjamin saya. Daftar itu dia simpan dengan baik. Jangan berpikir terlalu mudah. Zhuang Xinyan ini masih bisa dihadapi. Tapi pria yang dia bawa kembali ini. Pria ini. Saya selalu merasa ada yang aneh. Aneh bagaimana?
Saya selalu merasa pernah melihatnya di mana. Dan juga tidak seperti pasangan yang normal. Lebih seperti sengaja pamer di depan kita. Benar. Saya juga merasa mereka tidak seperti tunangan. Cepat periksa latar belakang pria ini dengan teliti. Mengerti. Dan juga, selain daftar aset luar negeri ini, kita perlu membuat rencana lain. Jangan biarkan gadis ini mati. Dengan mudah duduk di posisi presiden grup. Oak. Berdiri. Jangan lari. Jangan ikut aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin keluar negeri, melihat istri dan anakku. Kalau memang tidak melakukan apa-apa, kenapa lari? Kalian yang kejar aku jadi aku lari, sungguh tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mengambil gaji lebih belasan juta saja. Ambil lebih? Dari orang lain kan? Siapa yang kasih uang? Aku tidak. Lepaskan aku, tolong aku, Nona besar. Kalau sudah tahu aku nona besar, cepat berikan ini. Daftar aset obligasi luar negeri kepadaku. Aset luar negeri apa? Serahkan ke aku. Aku akan lepaskan kau. Nona besar, benar bukan aku, ini benar-benar tidak ada hubungan. Sedikit pun denganku. Mereka hanya ingin aku pergi, aku mohon. Kau juga biarkan aku pergi, lepaskan aku mohon. Lepaskan aku. Aku serahkan. Tolong aku. Aku tanya sekali lagi. Daftar di mana? Di saku dalam bajuku, ada flash disk kecil silver. Isinya semua daftar aset luar negeri Blue Ocean. Semua untuk MU. Tolong aku. Tolong. Amble. Dari aset tetap sampai transaksi. Mereka tidak melakukan penyelesaian per item. Terlihat saat ketua lama sakit parah, perusahaan sangat kacau. Tidak, aku tidak tahan lihat, aku gila, bos. Walaupun aku main angka, tapi angka komputer. Bukan angka ini, bagaimana kalau begini? Bunuh aku saja, untuk semangat. Bagaimana kalau aku cari teman main modal? Suruh dia bantu, mereka. Semua di sini rahasia bisnis Blue Ocean. Kalau berempat juga tidak bisa selesaikan semua ini. Tidak perlu kita hitung semua daftar ini. Hanya perlu dalam proyek ini, temukan celah perjanjian obligasi. Atau bisa gerakan dana, bayar hutang bank.
maka krisis obligasi Blue Ocean bisa selesai. Lalu kita masih punya berapa waktu? 3 hari. Jam 10 pagi hari Senin adalah batas waktu terakhir untuk pembayaran ban luar negeri. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya melihat tanganmu sepertinya terkilir hari ini. Saya akan memberimu obat. Tidak akan mati. Jangan meremehkan cedera seperti ini. Cedera otot dan tulang membutuhkan waktu 100 hari untuk sembuh. Jika tidak diobati, nanti akan meninggalkan penyakit. Cedera seperti ini sudah terjadi ratusan kali pada saya. Jangan buang waktu. Ratusan kali? Apa yang sebenarnya kamu alami? Maaf, saya bertanya hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Yang terpenting sekarang adalah menemukan celah dalam krisis obligasi. Mengatasi kesulitan di dalam grup. Kita punya waktu kurang dari 40 jam. Pembekuan satu arah ban masih ada. Halaman 121-170. Kalau aset tetap ada di halaman 85-110. Untuk proyek yang berjalan, mereka belum selesai menghitung. Setengahnya, sebagian besar ada di akhir daftar ini. Kamu bisa membaca laporan keuangan. Saya tidak bisa. Saya hanya mengurutkan semuanya. Saya ingin mengatakan ada arah, akan lebih cepat membacanya. Lalu di dalam kontrak obligasi luar negeri itu, ada beberapa hal yang menurut saya harus kamu perhatikan. Di halaman berapa ya? Sepertinya halaman 139. Saya akan membantumu mencari. Ya, di sini. Ini dia, ini dia. Apakah mata saya yang salah, atau bos terlalu cepat? Saya hanya mengambil kopi. Selesai, selesai, selesai. Ini benar-benar pukulan berat. Boss, ini terlalu hebat. Bukan katanya APA. Manusia lajang emas sepanjang masa, baru berapa hari ini? Sudah mulai? Tidak, sudah dimulai. Tidak boleh masuk, kenapa? Lajang tidak boleh masuk. Sudah bilang tidak boleh masuk. Apakah kamu juga pingsan karena makanan anjing bos? Benar-benar. Anak itu memang sudah besar. Ekspresimu apa ini? Tidak habis. Yuan Shui. Di mana dia? Mencari di seluruh perusahaan tapi tidak menemukan orangnya. Mungkinkah dia bukan orang perusahaan kita? Saya masih ingin memintanya menjadi model karakter utama komik saya. Kita tidak akan melewatkan ini. Apakah kita tidak punya kesempatan lagi dalam hidup ini? Pemeran utama saya, aku membutuhkanmu. Cowok ganteng. Kamu ingat aku?
gerakan yang baru saja aku lakukan. Aku bukan orang aneh, aku hanya ingin meminta tolong padamu. Kamu mau apa? Kita pernah bertemu di depan ruang rapat sebelumnya. Aku asisten magang di Departemen Desain kedua. Namaku Rapmena. Itu. Kamu juga di perusahaan ini? Siapa namamu? Aku ingin memberitahumu. Yuan Shui. Parenti. Bos Shuangyan. Departemen Hukum baru saja menerima pemberitahuan pembayaran terbaru dari bank luar negeri. Jika besok pagi jam 10, kita belum bisa menyelesaikan semua pembayaran, bank akan membekukan semua aset tetap kita. Maka jaminan penerbitan juga akan. Aku sudah menemukan solusinya. Departemen Keuangan akan menyerahkan semua pengeluaran besar dalam transaksi perusahaan luar negeri. Segera ke Departemen Hukum, Departemen Operasi akan membandingkan tanggal pembayaran dalam kontrak obligasi bank luar negeri, dan ketentuan cicilan segera dilakukan. Pusat pemasaran akan dihitung ulang, rencana pembelian dan penjualan grup Lanhai, dan manajer keuangan. Segera melaporkan semua arus kas dalam grup. Ke kantor Presiden, Departemen Hukum segera mengajukan permohonan ke bank luar negeri untuk menyelidiki gelembung ekonomi dalam transaksi besar, mengajukan pembayaran cicilan, mengalokasikan arus kas besar dalam grup, memulai pembayaran darurat. Yan Xingcheng, kamu yang tangani. Ada apa? Masih belum ada hasil? Atau ban tetap bersikeras? Pals. Ada kabar pasti dari Departemen Hukum. Krisis default obligasi bank luar negeri grup Lanhai. Gagal, gagal. Berhasil. Baru saja Wakil Presiden Ban Luar Negeri menelepon langsung, mengatakan mereka setuju dengan 3 klausul yang kita ajukan.
Mereka sudah mulai menyelesaikan proyek besar, memulai cicilan, dan sudah menerima pembayaran awal dari Departemen Keuangan, artinya Grup Lanhai Yixing. Krisis default utang sudah berakhir. Akhirnya tidak perlu tinggal di tempat ini lagi. Yuan Shuai, ayo kita minum sampai mabuk ya. Ajak juga cewek dari studio desain kemarin. Aku akan minum sampai dia mabuk. Kenapa mukul aku? Ayo pergi. Sangat senang. Tentu saja senang, krisis obligasi Bluesy sudah teratasi. Kamu tidak senang. Ini cuma krisis obligasi saja. Cuma. Aku untuk krisis obligasi ini. Aku terjebak di kantor ini selama 3 hari 3 malam. Aku tidak punya jasa, tapi setidaknya ada sedikit usaha. Kamu pernah belajar ekonomi? Tidak. Jika kamu ingin bertanya tentang dana proyek, gelembung dan cicilan, aku hanya punya ingatan yang lebih baik saja. Sejak kecil aku sudah menyadari. Ingatanku lebih baik dari orang lain. Aku ingat buku yang pernah kubaca dan puisi yang pernah kubaca. Lebih jelas dan lebih lama dari orang lain, jadi kali ini aku hanya melihat semua daftar sekali. Lalu mengingat transaksi besar luar negeri. Kemudian membandingkannya di tahap akhir. Lalu menemukan gelembung dalam dana tersebut. Untuk klausul cicilan, itu adalah saat aku kuliah. Profesor keuangan tamu pernah membahasnya. Jadi aku kembali melihat kontrak itu. Jadi sebenarnya bukan karena aku paham ekonomi. Hanya ingatanku yang lebih baik saja. Kamu melakukan dengan baik. Sungguh. Lebih baik dari yang kuharapkan. Jauh lebih baik. Sebenarnya, tidak juga. Hanya ingin membantumu. Dan perusahaan. Sedikit lebih banyak. Kalian dari kamar mana? Pas. Tidak apa-apa. Tetap sesuai rencana. Aku tidak percaya. Cewek ini benar-benar Zhuang Xinyan. Bukannya kamu sudah memastikan sebelumnya, dia mengalami kecelakaan parah. Aku memang sudah memastikan, mobil itu mengalami kecelakaan parah. Anehnya, orang di mobil itu jatuh dan mobilnya hancur. Akhirnya menghilang tanpa jejak, bos. Saya rasa selain kita, ada tim lain yang melacak keberadaannya. Tentu saja, begitu Zhuang Xinyan kembali, seluruh keluarga Zhuang dan Lanhai, semuanya dihancurkan olehnya. Bagaimana mungkin tidak ada yang mengawasinya? Mungkin, ada banyak orang yang berharap dia tidak kembali, lebih baik menghilang. Banyak sekali. Ayo, kita pergi ke pusat deteksi.
Saya tidak percaya. Sebelum rapat umum pemegang saham, kita tidak bisa menemukan celahnya. Masih ada berapa banyak rahasia? Bagaimana pengaturannya? Orang-orang di rumah sakit tadi. Kenapa kamu kembali? Apa kamu tidak tahu betapa berbahayanya di rumah sakit yang tadi? Lalu kamu? Kamu tahu betul betapa berbahayanya ini? Kenapa kamu datang? Untuk menghancurkan keluarga Zhuang. Jika kamu pergi, tidak ada yang bisa mengambil kembali sahamnya. Dan tidak ada yang bisa menjadi pemilik sejati Lanhai Yixing. Karena saya tidak bisa menyelesaikan keinginan Xinyan, maka saya akan melakukannya untuknya. Menghancurkan semuanya. Yan Xingcheng. Tapi kamu, apakah kamu lupa apa yang saya katakan padamu? Ini bukan tempat yang seharusnya kamu kembali. Yan Xingcheng, siapa sebenarnya kamu? Saya melihat kamu tidak tergila-gila pada keluarga Zhuang. Dan kamu juga tidak ingin menguasai aset besar Lanhai. Kamu tidak untuk uang, juga tidak untuk orang. Lalu untuk apa kamu menarik saya ke dalam pusaran ini? Apa tujuanmu sebenarnya? Kamu ingin tahu siapa saya? Kamu membawa saya ke kapal ini? Kamu seharusnya memberitahu saya. Siapa yang bersama kita? Saya adalah orang di dunia ini yang paling mencintai Zhuang Xinyan. Untuknya, saya bisa melepaskan segalanya, juga menghancurkan segalanya. Saya hanya ingin membantunya mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Jika tidak bisa mendapatkan, maka saya akan menghancurkan keluarga Zhuang dan Lanhai. Apapun yang harus saya bayar. Untuk Xinyan, saya akan melakukannya. Yan Xingcheng. Tapi sekarang ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu bisa mengambil paspor dan tiketmu. Terbang kembali ke Universitas Seni Luar Negerimu. Kamu bisa pergi. Tunggu sebentar. Aku bilang tunggu sebentar, Yan Xingcheng. Aku tidak pergi. Kalau sudah memutuskan, jangan lagi menoleh ke belakang. Aku akan tinggal untuk melindungimu.
Aku tahu apa yang aku katakan sekarang tidak ada gunanya. Aku juga tidak mungkin menjadi Zhuang Xinyan yang sebenarnya. Tapi setidaknya wajahku sama dengannya. Aku bisa menggunakan wajahku, identitasku untuk melindungimu. Seperti saat di rumah sakit. Keluarga Zhuang masih akan takut padaku karena identitasku. Mereka akan segan padaku. Shen Menning. Kamu tidak bisa menghancurkan keluarga Zhuang dan Lan Hai. Ini adalah hasil jerih payah Xinyan dan orang tuanya. Dia pasti ingin kamu menjaga mereka dengan baik. Aku kembali bersamamu untuk menyelesaikan wasiat terakhirnya. Halo. Ada APA. Lemari apa? Siapa yang bilang aku mau renovasi? Tunggu sebentar, bagaimana kamu tahu nomor ini? Gila aja kamu. Aku peringatkan kamu, kalau masih menghubungi nomor ini, aku akan membuatmu tidak bisa berbuat apa-apa. Maksud mereka, yang di atas itu, benar-benar putri keluarga Zhuang. Hilang di luar negeri, selama belasan tahun. Sekarang tiba-tiba kembali, dan memaksa kita untuk percaya. Dia benar-benar putri keluarga Zhuang, aku. Bos kecil Zhuang. Tolong kendalikan emosimu. Nona Xinyan, meskipun tinggal di luar negeri, selama belasan tahun. Tapi selalu menjaga hubungan, dengan direktur utama. Bagaimana bisa disebut hilang selama belasan tahun? Hemen Guangyi. Kamu sebenarnya di pihak mana? Aku dari keluarga Zhuang, jangan main-main. Hemen Guangyi, kamu sudah di keluarga Zhuang selama lebih dari 30 tahun. Kamu seharusnya tahu, kalau dia benar-benar putri keluarga Zhuang, akan menimbulkan gejolak yang besar. Apakah kamu ingin keluarga Zhuang kacau? Atau ingin memaksaku? Untuk menyerahkan seluruh Lan Hai Ishin Kapita. Gadis kecil yang belum berpengalaman itu. Diam. Ebio. Duduk. Karena hasil pencocokan sudah keluar. Jangan bicara yang tidak seharusnya dibicarakan. Ebio. Zestel kamu, Laolin. Bagaimana dengan rumah sakit? Jika ketua direksi ada masalah, siapa di antara kalian yang bisa menanggungnya? Tayang. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Aku harus menjaga kakekku sendiri. Segera berkendara, langsung ke rumah sakit. Semuanya, dokter khususnya berpesan. Ketua Zhuang sedang sakit parah. Siapapun tidak boleh masuk, jangan banyak bicara, minggir. Bos Ketua Zhuang, jangan marah. Dokter khususnya berpesan, siapapun tidak boleh masuk. Apa yang kamu bicarakan? Di dalam sana berbaring kakek kandungku. Ini ibuku, di dalam sana adalah ayah kandungnya. Kepala rumah tangga Lin, dia adalah asisten pribadi kakekku. Lebih dari 30 tahun. Kami tidak bisa masuk. Siapa kamu berani menghalangi di depanku? Aku memang bukan siapa-siapa, pasti tidak sebanding dengan beberapa orang yang ingin memanfaatkan sakitnya ketua Zhuang untuk menguasai seluruh grup Lan Hai. Orang baik. Apa yang kamu katakan? Ulangi sekali lagi. Pekaknya. Siapapun tidak boleh masuk. Minggir. Tidak bisa masuk. Jangan lupa, ketua masih berbaring di dalam sana.
Baiklah, Dayang, cepat telepon. Panggil satu tim keamanan dari perusahaan, aku ingin melihat. Siapa yang berani berbuat onar di depan kamar kakekku, diterima. Minggir. Bos Chuang, Aku menyuruh kalian minggir. Aku kasih waktu 1 menit, segera pergi, atau aku akan memanggil polisi. Kalian mau minum teh di kantor polisi? Atau mau kembali ke tempat semula? Pikirkan baik-baik. pergi. Yakun, Ebyu, panggil kakekmu bangun. Sekarang keluarga Zhuang dan Lanhai sedang dalam kekacauan. Kita butuh kakekmu untuk berbicara. Bukankah di lantai ini? Apakah aku salah melihat? Aku tadi kayaknya lihat maning. Jangan bergerak. Kamu ngapain? Dokter sudah bilang. Kakek perlu istirahat, siapapun tidak boleh ganggu. jangan sok di sini, semua dokter utama di sini. Kami kenal baik. Kapan kakek istirahat, kapan kakek dirawat. Bukan urusanmu untuk perintah. Minggir. Jangan sentuh aku. Aku adalah putri ketua keluarga Zhuang. Anak kandung Zhuang Meisuan. Sebelum kamu sentuh aku, lebih baik kamu pikir baik-baik. Apakah kamu pantas menyentuhku? Sebelum rapat umum pemegang saham Blue Sea, kakek perlu istirahat tanpa gangguan dari siapapun. Jika kalian tidak ingin rapat itu bermasalah, maka lebih baik pergi sekarang. Justru karena rapat umum pemegang saham minggu depan, kami tidak tenang membiarkan kakek di sini. Siapa tahu apa yang akan kalian lakukan pada kakek. Lagi pula, hanya kakek yang bisa menentukan penerus berikutnya. Hanya orang yang ingin melakukan sesuatu pada kakek yang akan punya dugaan seperti itu. Kamu. Gak apa-apa. Jangan sentuh ibuku. Jika tidak ingin situasi jadi buruk, jangan bertindak kasar. Apa hakmu bicara seperti itu padaku? Kalau bukan karena dia, aku tidak akan pernah bicara dengan orang yang berkeluarga Zhuang. Kamu pikir dengan dekat sama cewek ini, bisa jadi setengah tuan rumah keluarga Zhuang? Di sini, bukan urusanmu untuk memutuskan. Chiakai, Ebyu. telepon. Blokir rumah sakit. Mereka bisa mencuri kakekmu, pasti banyak orang dalam yang terlibat. Dayang, paham. Kamu membawa pasien secara ilegal, berniat membunuh. Tuduhan yang besar. Tapi yang ingin melakukan itu bukan kami, melainkan mereka yang demi keuntungan besar, bahkan tega melukai keluarga sendiri. Kamu bilang apa? Anda mengerti. Laulin, masih jam apa? Laporkan polisi. Tunggu.
Director. Anda baik-baik saja. Saya yang urus. Kekek. Kenapa? Tidak kenal saya. Atau tidak mau mengakui saya. Ayah, Masih ingat saya ayahmu. mereka bawa kamu kemana? Kondisi tubuhmu bagaimana? Cedera? Mau saya panggilkan dokter? Tidak perlu. Tulang tua saya ini kuat sekali. Saya tidak akan mati di paruh pertama hidup saya. Paruh kedua, siapapun tidak bisa membunuh saya. Dulu, saya selalu merasa hidup saya masih panjang. Tapi kali ini, saya merasa hari-hari saya tidak banyak lagi. Jadi hari ini, saya ingin mengatakan semua yang harus saya katakan. Sudah dikatakan. Aset keluarga Zhuang. Menurut kesepakatanmu dan kakakmu Mei Xuan. Blue Sea Star meskipun saya yang mendirikan. Tapi selama belasan tahun terakhir, dikembangkan dan diperbesar oleh Mei Xuan dan suaminya. Seharusnya semuanya diberikan kepada Mei Xuan. Sayangnya, tapi untungnya, Xinyan kembali. Xinyan, saham yang ditinggalkan ibumu harus sepenuhnya kamu warisi. Saham dipindahkan ke namamu, kamu akan menjadi pemegang saham terbesar di Blue Sea Group. Jadi, rapat pemegang saham minggu depan. Xinyan, Kakek, keluarga Zhuang, Blue Sea Star, semua. Serahkan saja padamu. Xinyan, waktu pergi dari rumah, kamu masih sangat kecil. Kamu sudah tidak ingat lagi. Rumah kaca indah ini didesain dan dibangun langsung oleh ayahmu. indah sekali ya. Ternyata ini rumah kaca. Bunga-bunga yang bermekaran tepat waktu di sini. Semua ditanam oleh ibumu. Ini saksi cinta orang tuamu. Juga tempat paling hangat di keluarga Zhuang. Dan paling indah. Sayang sekali. Bantu aku turun. Hati-hati. Dulu waktu orang tuamu masih ada. Di sini, selalu dipenuhi mawar berbagai jenis. Musim panas harem semerbak, memenuhi taman. Sejak orang tuamu pergi, tanaman-tanaman di sini ikut layu dan mati bersama mereka. Tak ada lagi tunas atau bunga yang mekar. Kenapa bisa begini?
Kakek, serahkan rumah kaca ini pada kami. Pada kalian? Kau serahkan perusahaan pada kami. Krisis obligasi sebesar itu saja bisa kami atasi. Serahkan juga rumah kaca ini. Sebelum musim panas berakhir, kami pasti bisa membuatnya kembali berbunga. Baiklah. Yan Xingcheng, ayo ikut kami menanam bunga. Yan Xingcheng, jangan pergi. Sebentar, dadah kakek. Yan Xingcheng, tunggu. Pelan-pelan sini. Jangan lari. Gak bisa kejar. Mama dia nakalin aku. Sini-sini. Berani nakalin aku? Apa sih? Cuma duduk doang? Emangnya? Banyak banget pekerjaan di sini. Kami semua kerja, cuma kamu duduk-duduk. Pantaskah ini? Sangat cocok. Minggir dong. Kalau kamu tidak bekerja, jangan ganggu kami. Sekarang aku akan bekerja. Di sini tidak bisa menumbuhkan bunga. Sudah kubilang, rumah kaca ini tidak bisa menumbuhkan bunga. Kamu ini kenapa sih? Kalau tidak mau bantu, kamu duduk di sini nyaman-nyaman. Bahkan kamu memberikan komentar negatif, padahal kamu belum mencoba. Bagaimana kamu tahu tidak bisa tumbuh? Kamu belum menanamnya. Bagaimana kamu tahu bunganya tidak akan mekar? Aku memang tahu. Aku juga tahu. Asal kita berusaha, pasti akan ada hasilnya. Tuan Yan. Bagaimana? Sekarang mau bantu? Atau kamu ingin merasakan lagi aroma tanah? Kamu ngapain? Yan Xingcheng, turunkan aku. Turunkan aku. Inspirasi berasal dari elemen fashion populer di jalanan Paris. Kalau bicara lagi, aku akan melemparkanmu ke tempat tidur. Turunkan aku.
Kamu mau ngapain? Bantu aku membersihkannya. Lain kali aku tidak akan membiarkanmu pergi.